Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Korda bertemu kembali pada kuliah kekuatan material. Pada modul 1 segmen kedua ini akan dipelajari konsep dari kekuatan material. Konsep ini penting karena menjadi alasan utama mengapa kita perlu mempelajari kekuatan material serta hubungan kekuatan material dengan materi kuliah pada masa mendatang. Selamat mendengarkan. Kekuatan material berhubungan dengan perilaku bahan padat di bawah tegangan atau regangan. Tegangan tersebut muncul akibat adanya gaya atau beban terapan maupun beban akibat perbedaan temperatur. Pembagian sifat paduan logam adalah sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Sifat-sifat ini merupakan respon logam terhadap energi fisik, pembebanan mekanik, dan respon pada lingkungan kimia. Paduan logam terutama digunakan karena keunggulan sifat mekaniknya. Sifat mekanik ini antara lain kekuatan, plastisitas, kekerasan, ketangguhan, dan lain sebagainya. Paduan logam terutama digunakan karena keunggulan sifat mekaniknya. Sebagai contoh, baja digunakan terutama karena kekuatannya. Perhatikan beragam paduan logam yang umum digunakan sebagai bahan struktur yang diperbandingkan dari sisi kekuatan, densitas, dan harga pada tabel di samping. Dengan harga yang murah dan kekuatan yang tinggi, baja masih menjadi pilihan utama untuk material struktur. Oleh karenanya, kekuatan material merupakan pengetahuan dasar bagi seorang metalurgis serta pula untuk bidang keteknikan lainnya yang berhubungan dengan bahan. Seorang metalurgis dituntut untuk dapat membuat logam yang handal dalam aplikasinya. Sifat mekanik menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan bahan selain pertimbangan lainnya. Kriteria desain untuk bahan selain kekuatan adalah ketangguhan, kemampu bentukan atau formability, kemudahan untuk disambung atau joinability, ketahanan korosi, harga, temperatur operasi, koefisien ekspansi termal, dan kemudahan untuk didaur ulang atau recyclability. Terdapat sekitar 95 dari 118 unsur pada tabel periodik yang merupakan logam, namun hanya sedikit yang diproduksi dan digunakan secara luas dalam aplikasi engineering, khususnya aplikasi sebagai bahan struktur. Unsur yang terpenting dalam penggunaan di bidang struktur adalah besi, yaitu berubah baja atau steel, dan besi cor atau cast iron. Untuk aplikasi struktur, unsur logam lainnya dengan urutan yang terpenting setelah Fe adalah aluminium, kemudian tembaga, kemudian nikel, dan titanium. Kini, unsur logam yang ringan seperti magnesium mulai mendapat perhatian lebih. Kekuatan suatu bahan dinyatakan dengan ketahanan bahan tersebut di bawah beban tanpa mengalami deformasi atau patah. Untuk itu, kita perlu mempelajari berbagai metode untuk menghitung tegangan melalui gaya yang diterapkan pada beragam struktur yang ada, seperti pada balok, kolom, bejana bertekanan, dan lain sebagainya. Sifat mekanik merupakan sifat logam yang berkaitan dengan perilaku logam tersebut di bawah beban mekanik. Seperti sebelumnya telah diketahui, beban mekanik muncul akibat beban terapan atau beban akibat perbedaan temperatur. Selain itu pula, ada beban atau tegangan sisa yang tersimpan pada bahan akibat proses metalurgi yang dialami oleh logam tersebut. Misalnya, setelah logam dicor, dibentuk, atau mengalami perlakuan panas. Beban mekanik dapat ditinjau juga dari metode pembebanan dan frekuensi pembebanan. Untuk metode pembebanan, klasifikasinya adalah pembebanan tarik atau tension, yaitu jika beban diberikan secara aksial sejajar dengan sumbu pada spesimen uji dengan maksud merenggangkannya. Pembebanan tekan atau compression jika beban diberikan secara aksial dengan maksud untuk menekan. Kemudian, pembebanan geser atau shear jika beban diberikan oleh dua gaya yang sama dan sejajar dari arah yang berlawanan. Pembebanan puntir atau torsion yang mana sama halnya dengan pembebanan geser, namun pembebanan geser diberikan dengan cara memuntir. Terakhir adalah
beban lentur atau flexure, yaitu jika pembebanan diberikan dengan cara melenturkan atau membengkokkannya. Beban mekanik dapat pula ditinjau dari frekuensi pembebanannya, yaitu yang didominasi oleh beban statik dan oleh beban dinamik atau siklik atau berulang. Kedua jenis pembebanan ini akan memberikan pengaruh yang berbeda bagi ketahanan suatu bahan. Paduan logam dapat gagal pada beban berulang, meskipun bebannya masih di bawah tegangan luluh dari paduan logam tersebut. Pada mata kuliah lanjutan kelak, Anda akan mengetahui bahwa sifat mekanik suatu paduan logam akan dipengaruhi utamanya oleh komposisi kimia dan struktur mikro dari paduan tersebut. Sebagai contoh, untuk paduan besi, semakin tinggi kandungan karbon pada paduan besi akan meningkatkan kekuatan dan juga kekerasannya. Sementara untuk struktur mikro, semakin kecil ukuran butiran suatu paduan logam, maka kekuatannya pada penggunaan temperatur kamar atau rendah akan semakin meningkat. Perhatikan gambar di samping ini. Dua potong roda gigi yang diperkeras permukaannya dengan cara yang berbeda. Yang pertama, diperkeras dengan cara karbonisasi, di mana atom karbon berdifusi menuju ke dalam permukaan baja melalui proses perlakuan panas. Sementara yang kedua adalah induction hardening, di mana permukaan suatu komponen diperkeras melalui pembentukan struktur martensite yang keras. Ini dicapai melalui pemanasan induksi dan kemudian komponen didinginkan dengan cepat. Demikianlah konsep kekuatan material yang perlu kita fahami bersama. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.